dan Pak Adi Balamina, ada Pak Siti, Pak Ali, Pak Sobri, teman-teman dua, ada Bantu, dari seluruh teman-teman sekalian yang berdua dalam kesempatan hari ini. Maaf nih, yang pertama tentu saya mohon izin bertemu dengan kita semua di dalam pengelolaan bunga hidup di Indonesia. Kemudian kami bergabung dengan Mas Pias sebagai Wakil Menteri di Bantu. Kedua tentu kami terima kasih telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian sehingga terus menyempatkan waktu kita untuk berkumpul bersama kami. Bapak sekalian bahwa sebagaimana kita maklumi bersama Pak Ade, Pak Ali, bahwa sejak tanggal 20 Maret Pak Presiden setelah dilantik makanya juga langsung memutuskan bahwa pelaksanaan pengelolaan hidup diminta untuk fokus. Demikian maka terjadi pemisahan kementerian dan diberikan sama-sama yang mengenai sebuah pakai PAL maka kemudian hari ini kita bernama Kementerian Lingkungan Hidup garis miring Badan Pengendalian dan Pengelolaan dulu. Apa sih sebenarnya makna daripada konteks ini? Maka kemudian lingkungan hidup tidak lagi menjadi kementerian non portofolio, tetapi kita dimandatkan untuk melakukan pengendalian lingkungan hidup. Di badan ini yang kemudian mengharuskan instalasi di sini akan menjadi penting. Jadi dengan maka mau tidak mau, suka tidak suka, instalasi yang ada di sini akan menjadi semacam pusat untuk memberikan arah bagaimana penaatan lingkungan hidup wajib kita taati. Kalau sekalian bahwa dengan diberikannya mandat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, maka tentu kita dimandatkan untuk melakukan operasionalisasi di lapangan, di mana kegiatan-kegiatan itu belum atau tidak tercover oleh aktivitas teman-teman di provinsi maupun kabupaten. Kalau sesungguhnya kewenangan lingkungan hidup telah terkontrol rata dari Jakarta, kemudian provinsi dan kabupaten. Artinya semuanya mempunyai kewajiban untuk menjalankan fungsi lingkungan hidup. Namun demikian, dengan segala kompleksitasnya, dinamisasinya, dan segala politisasi yang ada di tingkat apa, maka ada beberapa unsur kegiatan kita yang belum sepenuhnya dilakukan oleh teman-teman di provinsi maupun kabupaten. Saya tahun 1993 telah berada di kabupaten, di seumur gedung ini. Jadi saya tanya gedung ini dibangun tahun berapa? 93 tepat. Saat itu juga saya ada posisi di kabupaten, hampir 33 tahun seumur dengan saya gedung ini di lapangan. Kemudian saya sudah menjalani semua jenjang jabatan di daerah dan di provinsi, dan saya juga telah mengikuti segala akreditasi atau standar dari kegiatan pelaksanaan penyusunan penilaian AMDAL, mulai dari dulu namanya ABC, dan terus sekarang agak berubah Pak, ada D-nya atau E, dan dulu ABC juga saya ikuti semua. Kemudian saya juga menangkap kegiatan menjadi kepala dinas lingkungan hidup. Bahkan kemudian di tingkat provinsi kabupaten ini tidak sepenuhnya belum sepenuhnya kita lakukan, yaitu penaatan terhadap akses lingkungan. Kemudian yang berikutnya penegakan hukum. Dua aspek inilah Bapak Ibu sekalian yang akan kita kawal di dalam badan pengendalian lingkungan hidup kita namakan regional atau ekonomi maupun saja. Yang penting bahwa harus ada unit di tapak yang meyakinkan kita menjamin pelaksanaan tata lingkungan bisa kita kontrol. Kita harus sadari, pahami bahwa segala pelaksanaan, segala problem lingkungan hidup hilirnya adalah di Menteri NH. Jadi Menteri tidak boleh sembunyi lagi kalau ada kegiatan
pencemaran di suatu titik di kabupaten, kemudian kita melemparkan itu ke kabupaten kota, sudah tidak jalan. Karena kita punya kewenangan untuk mengintervensi kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten. Bahwa ini kewenangan Jakarta, ini kewenangan kabupaten, itu tidak ada lagi. Kita wajib kontrol ini semua, sehingga kita merasa perlu membangun badan pengendalian lingkungan hidup di tingkat region atau beberapa provinsi dalam suatu tingkatan. Paling tidak kita merencanakan ada 10 badan regional, badan pengendalian regional atau daerah yang akan kemudian mengcover permasalahan penaatan dan penegakan hukum di wilayahnya. Apa hubungannya dengan instansi ini? Yang pertama dulu, di dalam penaatan kita perlu justifikasi terkait pelanggaran terkait dengan penaatan tersebut. Itu hanya bisa dijawab dengan lab. Tadi Pak Ari telah menyampaikan kita ada 1.400 lab yang terakreditasi. Akreditasi ya Pak, kan. Artinya dia sudah memenuhi standar sebagai lab. Namun hanya 220 sekian yang terregistrasi, yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan bahwa hasil labnya itu legally valid. Sehingga mulai hari ini, maka saya sebagai menteri meminta kepada kita semua yang di sini wajib kemudian yang 1.400 itu harus kita kirim menjadi terregistrasi. Karena ini untuk membantu kita mengambil posisi bagaimana penataan lingkungan di tingkat apa. Coba kita bayangkan suatu kasus di Manokwari, di Merauke, kemudian labnya harus kita bawa ke sini. Tentu menjadi hal yang menyita waktu, efisiensi dan tidak efektif. Sehingga teman-teman yang ada di sini wajib kemudian membangun registrasi dari lab-lab yang telah terakreditasikan. Ini wajib. Tentu kita tidak mungkin membenturkan kepentingan antara kita dengan teman-teman yang ada di daerah. Kita harus dengan cerdas dan pintar memapping mana-mana yang akan dilakukan di tingkat daerah, mana yang harus menjadi lapangan pusat. Kita tidak perlu membentur-benturkan. Tanpa membentur-benturkan pun, kita sudah banyak kegiatan di instalasi ini. Kami akan membebani teman-teman yang ada di sini untuk memberikan arah bimbingan sehingga lab yang terakreditasikan itu akan menjadi lab yang terregistrasi di KLH. Itu tidak gampang. Kita wajib menjamin apa yang kita berikan di mandat itu ditaati di lapangan. Artinya sebelum teman-teman terregistrasi KLH, maka wajib dilakukan pelatihan-pelatihan di sini. Wajib mendapat sertifikat yang menjamin bahwa pelaku lainnya mempunyai etik dan integritas yang sesuai dengan yang digariskan oleh KLH. Sehingga dengan demikian maka menjadi tugas besar di sini untuk kemudian yang 1.400 itu kalau challenge dari saya separuhnya harus telah terregistrasi tahun depan. Lalu satu, kita akan menegakkan itu Pak. Kalau Bapak nggak satu, bagaimana kita menjawab itu di lapangan? Makanya kita ajak Pak Sigit ini. Nanti Pak Sigit akan sebagai pengguna terbesar. Tentu tadi kata Pak Ali, kita tidak membedakan antara kepentingan kita, objek kita, bisnis kita yang kita bina dengan apa objek yang ada kita dengan objek yang kita akan bina. Tentu lucu pada saat kemudian katakan di Banjarbaru tempat saya begitu saat dilakukan penelitian pada objek yang sama dengan yang ada di Serpong ini. Tentu orang akan lari ke Serpong sehingga yang di Banjarbaru akan mati. Sehingga menempatkan instalasi ini sebagai lab rujukan menjadi penting. Tetapi membangun lab ini sebagai lab penelitian juga penting untuk mendapatkan penerimaan negara yang memang disebutkan dari sini. Dan ini juga untuk menjamin bahwa asas-asas lingkungan hidup bisa kita jelaskan dengan konkret secara saintifik. Sehingga harus ada pembedaan unsur-unsur mana yang kemudian akan dilakukan pengolahan penelitiannya di Serpong ini. Dan unsur mana yang kemudian wajib mendapat rujukan dari daerahnya. Sehingga dengan demikian daerah dihargai, kita semakin kuat, namun kendali tetap di pusat di sini. Sehingga ini rangkaian ini yang harus kita susun sama-sama teman-teman sekalian, sehingga diperlukan roadmap-nya. Saya sangat ingin dalam waktu segera
teman-teman bisa menyusun profilnya. Saya bukan orang yang pandai berandai-andai, saya bukan orang yang pandai berkonsep-konsep. Saya lahir dari lapangan, sehingga saya ingin saya lihat dari muka tangan bapak-bapak adalah outputnya, bukan karangannya. Bukan hasilnya. Makanya dengan demikian, pada hari pertama saya menginjakkan kaki di Jakarta kemarin setelah pelatihan, yang saya kunjungi adalah Bantar Gebang. Orang se-Indonesia itu tidak mampu menyelesaikan Bantar Gebang KLHK di Jakarta. Banget-banget kan kita kemudian tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sampah di Jakarta. Yang kita bisa hanya melempar itu tanggung jawab DKI, itu tanggung jawab kabupaten di DKI. Sementara hilirnya adalah Menteri LHK yang tanggung jawab. Saya digaji untuk menentukan masalah itu. Sehingga kemarin saya melakukan kunjungan ke Bantar Gebang untuk menyampaikan ke khalayak secara ekonomi Bantar Gebang ini merupakan problem utama persampahan di Indonesia. Saya harus datang sebagai Menteri LHK, harus melihat secara langsung problem apa yang terjadi di sana. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kendala dan dorongan apa yang bisa kita bangun di sana. Ini semuanya mencoba kita mapping. Saya minta dalam waktu segera, maka permasalahan Bantar Gebang harus kita urai dengan cepat. Kita tidak mau kemudian narasi saja tanpa berubah apapun dari yang kita datangi. Bantar Gebang dengan 11,4 juta penduduknya, Jakarta itu dengan rata-rata sampah 0,5 saja. Hari ini produksi sampahnya sudah di angka 8.000 ton per hari. 8.000 ton per hari, Bapak Ibu tahu, itu adalah setara dengan 8.000 truk yang membuat sampah yang kita kumpul dari Jakarta. Dari 8.000 itu yang tertangkap di hulu, yang sejatinya penyelesaian sampah itu wajib dilakukan di hulu, itu merah semua, berotot semua, bocor semua. Hanya sekitar kurang dari 1.000 yang tertahan di hulunya. Sebagian besar langsung deras masuk ke Bantar Gebang. 7.500 ton per hari. 7.500 ton per hari yang harus ditangani oleh Bantar Gebang. Yang dibuka sejak tahun 1989, hari ini Bantar Gebang setinggi 40 meter atau setara dengan 16 gedung lantai tingkatnya. Untuk yang seperti ini belum terpikirkan kita selesaikan. Setiap hari datang 7.500 ton ke Bantar Gebang. Coba bayangkan apa yang harus kita lakukan kalau cuma salah menyalakan. Instalasi yang dibangun di Bantar Gebang sangat jauh daripada yang dicukupi untuk menyelesaikan masalah itu. Buru-buru menyelesaikan yang tingginya 40 meter atau 55 juta ton yang sudah ada. Menyelesaikan yang 7.500 ton per hari aja tidak terpikirkan oleh mereka. Sementara biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit, hampir 1 triliun tiap tahun dikeluarkan oleh DKI Jakarta. Apa ini bisa ditangani DKI Jakarta? Tentu tidak. Tentu perlu intervensi dari Menteri, tentu perlu intervensi dari para dirjen. Makanya para dirjen saya ajak dulu, ini kalau ke sampah sengaja saya tidak mau pakai masker supaya bisa menikmati baunya sampah itu. Supaya kita sama-sama dengan pemulung merasain bagaimana sih namanya sampah itu dikelola. Sengaja saya Pak Sekda yang bertutup rapat akhirnya melepas masker. Bu Dirjen yang bertutup rapat akhirnya melepas masker. Menterinya nggak pakai masker soalnya. Dari 7.500 Bapak Ibu sekalian, ini kenapa kami sampaikan, tentu ini akan hubungannya dengan kita semua. Maka komposisinya hampir 50% adalah food waste. Makanan yang kita makan yang habis kemudian untuk sampah. Sisanya ada plastik di angka hampir 16%. Kemudian kertas di angka hampir 10%. Ada ranting di angka 13%. Ini artinya apa? Artinya ini sebenarnya kalau kita lihat komposisinya, bila kita setelah dari dulu kita paham sampah, kemudian kita pilih dari atas, mestinya sampah ini jadi rezeki bukan jadi masalah. Tapi ini sudah terjadi gitu. Kita harus bergerak. Saya coba analisa dari 7.500 tadi, katakan 10 atau 13% merupakan sampah plastik.
Coba itu berapa juta gitu sampah plastik ada di Jakarta tiap tahun. Kemudian dengan sangat cerdas kita memberikan izin impor produk plastik. Ini sangat cerdas sekali. Kita sudah tidak ada masalah dengan sampah plastik yang bertumpuk-tumpuk, tidak ada penyelesaian. Kita memberikan izin impor apapun alasannya. Makanya mulai hari ini kita wajib memastikan tidak lagi Kementerian Lingkungan Hidup merekomendasikan izin impor sampah plastik. Karena tidak akan mati, dia tidak akan mati. Karena bahan bakunya sudah ada di hulu sana. Tinggal kamu mau terlihat enggak? Paling kalau mati cuma sebulan, asal kamu serius membangun unit pengolahan sampah unit atau bank sampah itu, selesai masalah. Semua pasti terkumpul di situ kalau kamu hargai. Kalau kamu cuma mau mengkadari, menipu bangsa Indonesia dengan mengimpor, dengan kemudian kamu kelola sendiri, ini merusak bangsa kita. Ini harus kita lakukan. Siapapun di belakangnya, kita lakukan bersama-sama. Kita akan hentikan impor plastik. Bagaimana Pak dengan impor kertas? Tentu kita harus berpikir dengan jernih. Kapasitas produksi kertas kita, teman-teman sekalian, dari kapasitas terpasang di dunia itu terbesar. Yang ada di Indonesia ada 2 konglomerat yang namanya ini, yaitu LAPP dan Sinarmas. LAPP punya kapasitas 800 ton per tahun. Kemudian Sinarmas 1,8 juta ton per tahun. Dari kapasitas itu, maka LAPP hanya mampu melengkapi separuhnya. Sinarmas juga demikian. Artinya apa? Kita perlu barang yang dapat di recycle, yang bisa digunakan kembali, yaitu sampah kertas. Kemudian kita hitung posisi tadi. Berapa sih jumlah timbunan sampah di Indonesia? Katanya 47, 46 atau sekitar 40 juta ton per tahun. Hebat manusia Indonesia. Jakarta sekitar 14 juta ton. Kalau 14 juta ton saja, tadi komposisi tadi kepastian di angka sekitar 13-10. Itu kalau kita jumlah, maka untuk memenuhi kebutuhan recycle dari kertas tidak tercukupi. Sehingga mau tidak mau, untuk impor daur ulang sampah mesti kita harus kita cermati untuk kita buka. Namun persyaratan kita wajib kita berikan. Kemarin rekomendasi kita diberikan dengan impunitas 2%. Bapak hitung itu, kalau impornya sekian juta, 2%-nya berapa ton itu? Ini kan nyari penyakit di Indonesia. Sehingga faktor impunitas, faktor persediaan harus kita kurangi habis. 0,0 sekian dimandatkan. Tidak boleh kurang daripada itu. Karena sejatinya begitu begitu kertas dipilah di hulu itu berbeda dengan plastik dipilah di hulu. Pada saat plastik dipilah di hulu masih banyak campurannya. Tetapi begitu kita bicara kertas dipilah di hulu, hampir 99% akan berubah kertas. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk memberikan spekulasi terkait dengan impunitas tadi. Kemudian berikutnya terhadap impunitas tadi wajib dihilangkan. Syaratnya apa? Syaratnya ya dia harus wajib mempunyai insenerator. Kalau enggak, nggak usah dikasih izin. Sehingga tuntas masalah ini, jangan bawa masalah lagi ke Indonesia yang kita sampai ini tidak bisa selesaikan. Kenapa saya ke Jakarta? Karena saya yakin kalau kita bersama kumpul benar-benar bisa menyelesaikan masalah sampah di Jakarta, insya Allah Indonesia akan selesai sampahnya. Subuh tadi saya setelah lepas subuh meluncur dari Cibubur ke masih ada jalannya. Saya tadi antah berantah ya. Ada perusahaan mabok Great Soldier Fly yang mengelola sampah organik. Ditangkap proteinnya dengan bantuan binatang yang kayak ulat gitu, kayak lalat tadi. Nilai ekonomisnya masih tinggi, sekitar 23.000 per kilogram. Sementara pasar memerlukan 30.000 ton per bulan. Tetapi harganya cuma 18.000, sehingga tidak masuk. Ini yang kemudian masalah ini harus kita maintain. Kenapa saya mengunjungi di sana, Bapak Ibu sekalian?
kita sampaikan tadi bahwa komposisi sampah Jakarta 50%-nya adalah food waste. Dari 50% tadi, kalau kita lihat sumbernya, maka 50% merupakan rumah tangga, 50% merupakan point source dari unit-unit usaha yang bisa kita detek keberadaannya, baik itu dalam bentuk hotel, rumah makan, dan seterusnya. Artinya apa? Oke lah, kita kesampingkan dulu yang 50% tadi, yang rumah tangga karena complicated. Tetapi yang bagian usaha tentu ada azas yang harus kita ikuti. Sehingga kalau 7.500 atau 8.000 kali 50% kali 50%, maka ada 2.000 ton per hari food waste yang akan bisa kelola. Sehingga dalam waktu segera, maka Menteri LHK akan mewajibkan seluruh pelaksana kegiatan bisnis di Jakarta yang point source, hotel, rumah makan, tidak boleh lagi membuang food waste-nya ke TPA. Wajib mengolah sendiri atau bekerja sama dengan badan-badan entrepreneur seperti tadi. Sehingga kalau itu diselesaikan, maka 2.000 ton per hari selesai. Tinggal dengan 2.000 ton yang ada di masyarakat food waste-nya tadi. Food waste-nya tadi tentu kita harus berpikir pelan-pelan karena masyarakat yang banyak dan jalannya lebih. Paling bantu nanti kita dorong dengan memberikan dekomposer untuk menjadikan bahan-bahan itu menjadi kompos yang lebih bermanfaat, karena kalau kita lempar ke TPA akan menjadi masalah yang penyelesaiannya berlarut. Kita wajib, kemudian kami tunjukkan kepada Pak Bu Direktur, Bu Pinda, Bu Novi, Bapak tiap hari harus lapangan. Bank sampah unit yang ada di Jakarta wajib dibangun di semua kelurahan paling tidak. Bank sampah induk wajib dibangun di semua kecamatan. Sehingga yang 16% sampah plastik, yang 13% sampah kertas bisa ketangkap di bumi. Ini yang kita upayakan bersama, Bapak sekalian. Hanya saya memberi gambaran, saya tidak suka basa-basi, saya tidak suka narasi-narasi. Sudah banyak yang sampai teliti, sudah banyak yang sampai konsep, yang melaksanakan tidak ada. Sampai poinnya sekali mengarang-arang norma dan standar, yang melaksanakan tidak ada. Kita apa benar ini kualitas lingkungan hidup yang kita sajikan ke khalayak itu nilainya memang real di lapangan seperti itu? Tentu harus kita percaya. Indeks kualitas air katakan gitu. Sejak saya turun di Banjarbaru tahun 93 sampai hari ini, hampir tidak ada sungai yang menjadi bening, menjadi budak ya iya. Indeks kualitas udara, perasaan saya juga demikian. Indeks tutupan lahan juga sama. Belum nanti ada tambahan indeks terkait dengan KHT, penurunan emisi gas rumah kaca. Itu juga hal yang berbeda. Sehingga indeks-indeks ini, Bapak Ibu sekalian, jangan jamin kita di sini. Bapak-bapak yang ada di luar inilah yang menjamin bahwa indeks itu terkawal dengan benar. Bapak akan tentu mengoreksi. Betul nggak menempatkan kontrol-kontrol itu di alat-alat kontrol pada tempat yang kemudian tertimbang dengan benar. Bahasa kita terstratifikasi. Apa betul? Kalau kemudian untuk kualitas udara pada daerah yang kompleks seperti Jakarta, kita taruh dia di taman kota, pasti sejuk itu. Tidak mewakili bagaimana kondisi kualitas udara kita. Sehingga ini menjadi tugas kita bersama yang ada di instalasi ini. Kemudian bagaimana gabungannya tandemnya dengan Pak Ade, Presiden. Tentu pelatihan-pelatihan itu wajib kita bangun, Pak. Sumber daya kita sangat kurang, sangat tidak memadai dari kecukupan kita. Sehingga saya sebenarnya sangat ingin dalam waktu yang tidak terlalu lama, BP 2 SDM ataupun apapun namanya, bisa membangun Human Capital Development Plan di bidang lingkungan. Nggak usah detil-detil, kasar-kasar saja. Untuk provinsi ini perlu berapa orang, untuk kabupaten ini kasar. Kalau sekarang kalau itu salah, apa terus kemudian gaji sampai dipotong itu? Enggak kan? Tetapi kita punya rujukan bahwa di Manokwari itu harus ada orang penyuluh sekian, ada tenaga pedal sekian, ini semua terpetakan. Saya tanya Pak Budi, Mas ini pelatihan di LH di mana sih? Ternyata hanya di sini.
Sehingga tentu tahun-tahun depan maka ini akan padat pelatihan. Tahun ketiga, kalau kemarin Pak Presiden membawa kami semua menteri ke Gunung Tidar, Akmil, maka Menteri LHK akan membawa seluruh pejabat eselon 1 ke Serpong ini minggu berikutnya. Karena besok saya akan kunjungan ke Banyumas untuk melihat contoh. Kita itu Pak, kalau memang orangnya baik, mau bahasa Jawanya kebun subudel, saya ikut. Saya nggak peduli menteri belajar ke hadis. Yang penting selesai masalah nasional kita. Saya akan ada di sana mungkin minggu ini, kemudian minggu depan untuk COP. Saya udah bilang sama teman-teman COP sudah jangan terlalu banyak berpuisi, cari uang aja di sana. Karbon kita sudah cukup banyak ketimbang yang bisa dijual. Wes ngurus itu dulu. Jangan kita pakai Indonesia yang menghabiskan berpuluh-puluh miliar kita podcast di sana yang nonton kita sendiri. Lebih baik dilaksanakan di Magelang. Nah, kenapa tanggal 17 saya pilih? Karena pada hari itu dan beberapa presiden sedang kunjungan 2 minggu di luar negeri. Sehingga masing-masing kita diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan misinya. Saya sangat ingin nanti Pak Adi dikrit untuk diberikan pembekalan lagi kepada kita semua terkait dengan unsur lingkungan itu. Bagaimana menegakkan, menaati, membangun lingkungan hidup di Indonesia. Masa kita kalau Akmil dia menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya terkait bagaimana pertahanan keamanan itu harus dibangun, bagaimana mata kita dibuka tidak boleh kemudian sektor mistik, tetapi harus memperhatikan geopolitik yang ada di sekitar kita. Saya ingin seperti itu Pak. Jadi hari Kamis malam kita sudah merapat ke demonstrasi yang katanya lebih bagus daripada di tempat utama. Saya orang utama, jadi kami saya tempat begini. Kemudian di situ tempatnya. Kemudian materinya saya minta yang kaliber nasional atau internasional, bagi Pak Ilim Saleh, bagi siapa, memberikan pemahaman kita minta dari Jumat pagi olahraga sama-sama, kemudian materi sampai hari Minggu malam, Minggu pagi selesai pulang. Bersih sungai, kalau gitu habis bersih sungai atau sebagian bersih sungai atau gimana? Depan tanggal 17, 2 minggu lagi Pak. Minggu ini, minggu depannya lagi. Jadi minggu depannya lagi 3 minggu dari sekarang, karena Pak Presiden sedang di luar negeri. Jadi kita akan bonding di sini para eselon 1, kemudian sebagian eselon 2, sehingga kapasitas yang berapa Pak 50 tadi penuh oleh kita semua. Kita bangun menjadi candra di muka kawasan yang kita buat insan-insan lingkungan hidup itu ya. Tadi saya yang ngomong di muka, saya tidak mau tunggal-tunggalan, tidak mau melayu-melayu, sehingga saya minta hari ini kita declare bahwa instalasi ini harus berfungsi secara komersial dan ofisial. Bapak Ibu silahkan rencanakan. Kemarin saya mencoba menyisir APBN kita. Ada dana sekitar 10 miliar yang bisa kita pindahkan. Jadi silakan mungkin di instalasi ini perlu apa untuk mengaktifasi kegiatan. Nanti dipikir nih, bapaknya orang lapangan ngomongnya gombal aja. Enggak, saya mau segera berjalan. Salah boleh, yang tidak boleh hanya berdoa saja. Kalau kita berdoa saja bisa menang, tentu tidak ada perang badan. Tentang perang badan enggak ada. Kalau dengan berdoa Rasul sudah bisa menang, ternyata enggak. Secara kodrat kita harus berdoa. Artinya, Bapak sekalian, jangan ngomong doang. Kita segera eksekusi instrumen yang kita bangun bersama. Jadi itu teman-teman kalian, dan saya tidak bisa lama-lama karena jam 10.30 diminta Pak Menko untuk rapat. Kita berada di bawah Menko Pangan. Bagaimana bagian tidak usah dipikirin, kita hanya saja.
Komisinya di komisi 12. Jadi itu yang akan kita ini supaya inline pikiran kita buka kalau di keuangan bisa baca komisi 12 seperti apa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi tentu berbahagia saya juga ketemu teman-teman sekalian, Pak Dirjen bersama kami. Nanti hari Minggu ini saya mau menuntut dulu Bu Titi. Minggu depan kita akan mengikuti Pak Dirjen PPKM Pak Sigit dari pertanyaan Pak Sigit ini. Apa juga Pak Sigit masalah apa? Udara Jakarta harus kita selesaikan. Tidak boleh kita narasi aja, tidak boleh saling lempar-lemparan, kita turun. Salah menang itu Tuhan yang tentukan, yang penting kita berani. Ya. Demikian mungkin bahasanya mungkin beda dengan fungsi yang dulu tertata, kita ramah tangan, sekali lagi tidak banyak kata yang bisa saya impun, tidak banyak bahasa sulit yang saya pahami, saya hanya tahu bagaimana bisa kerja dan ada outputnya. Semoga itu bisa memenuhi harapan masyarakat kita dan pimpinan kita. Terakhir, saya tadi juga minta izin bergabung dengan kita semua. Kemudian saya mohon izin di setiap waktu, setiap saat yang Bapak Ibu kesempatan untuk berdoalah untuk saya supaya saya memimpin dengan benar. Dan kita berdoa ke Pak Presiden supaya Pak Presiden memimpin dengan benar. Kalau Pak Presiden salah mengambil tindakan, saya salah mengambil tindakan, maka masyarakat benar-benar yang mendapat dampaknya. Sehingga penting kita selalu berdoa untuk pimpinan kita supaya kita betul. Ini wajib buat kita semua. Karena kalau kita tidak berdoa ini, maka tentu banyak hal yang bisa terjadi. Ya, kalau kita saling mendoakan pimpinan, kalau pimpinannya selamat, insya Allah kita selamat. Kalau pimpinannya sudah nggak selamat, sepertinya kita tidak selamat juga. Jadi wajib tentunya didoakan para pimpinan untuk pada arahnya. Demikian salah kurang, mohon maaf Pak Sigit, terima kasih, Pak Ali terima kasih, Pak Ali terima kasih, kemudian kalian terima kasih, bagi guru saya, assalamualaikum.